Film ini menceritakan kisah tentang seorang perempuan bernama Stephanie yang berusaha mencari jawaban atas kematian seluruh keluarganya dalam sebuah peristiwa kecelakaan pesawat terbang. Berlatar di kota London, Stephanie tampak sedang meratapi nasibnya yang kehilangan seluruh anggota keluarganya. Dia selalu saja teringat tentang kehidupan masa lalunya yang bahagia bersama kedua orang tua dan adik-adiknya. Seluruh anggota keluarganya meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang yang terjadi 3 tahun silam. Tidak ada yang selamat dalam peristiwa itu. Di keluarganya, hanya Stephanie yang tidak menjadi korban karena dia memang tidak turut serta pada penerbangan maut itu. Kehidupan Stephanie sangat terpuruk setelah kejadian itu. Dia kehilangan arah dan tak mau lagi melanjutkan kuliahnya. Padahal Stephanie termasuk mahasiswa yang cerdas. Justru dia malah memutuskan untuk menjadi seorang PSK dan tinggal di sebuah rumah bordil. Hari-harinya penuh duka dan kepedihan yang dalam. Hingga pada suatu hari, seorang wartawan lepas bernama Keith berpura-pura menjadi pelanggannya. Keith ingin melakukan wawancara kepada Stephanie. Keith adalah wartawan yang melakukan investigasi diam-diam terhadap kasus kecelakaan pesawat itu. Kepada Stephanie, Keith mengatakan bahwa keluarganya sebenarnya tidak meninggal dalam kecelakaan murni. Akan tetapi ada sebuah bom yang sengaja diledakkan di pesawat itu sehingga menewaskan seluruh penumpang. Karena Keith mengingatkan kejadian pedih itu, Stephanie menjadi gusar dan mengusir Keith dari tempat itu. Namun, untung Keith sempat meninggalkan kartu namanya agar sewaktu-waktu Stephanie bisa menghubunginya jika ia telah berubah pikiran. Beberapa hari kemudian, Stephanie pergi menemui Keith untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Keith mengajak Stephanie ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Stephanie melihat begitu banyak tempelan clipping di dinding kamar Keith yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat yang mencelakakan keluarganya itu. Foto seluruh korban dari kecelakaan pesawat itu pun tertempel lengkap di dinding kamar Keith, termasuk keluarga Stephanie. Ini membuktikan bahwa Keith benar-benar serius melakukan investigasi pada kasus tersebut. Keith mengatakan kepada Stephanie bahwa ia memiliki seorang informan yang sangat ia percayai, yang memberikan banyak informasi dan petunjuk tentang kecelakaan pesawat yang sedang dia investigasi. Informan itu berinisial B. B adalah seorang mantan agen rahasia Inggris, MI6. Di sisi lain tertampil juga foto seorang pria bernama Reza. Reza diduga sebagai pembuat bom atas kejadian yang menyedihkan itu. Reza juga tercatat sebagai mahasiswa di sebuah universitas, yaitu kampus Portland Royal College. Kartu mahasiswa Reza berhasil didapatkan oleh Keith. Keesokan harinya, Stephanie mencuri beberapa lembar uang milik Keith ketika Keith sedang pergi. Kemudian ia gunakan uang itu untuk membeli sepucuk pistol. Ia berniat mencari Reza dan membalaskan dendamnya. Stephanie kemudian mendatangi kampus Portland Royal College, dan dia berhasil menemukan Reza yang sedang asyik nongkrong dengan kedua temannya. Stephanie langsung mendatangi tempat duduk Reza. Stephanie kemudian mengeluarkan pistol dari dalam kantongnya, mengarahkan kepada Reza. Namun ternyata ia tak sanggup menarik pelatuknya. Reza dan teman-temannya memandangi Stephanie dengan penuh keheranan. Kemudian mereka pun meninggalkan Stephanie dengan wajah kesal. Setelah Reza menghilang, Stephanie baru menyadari bahwa tas ranselnya telah diambil oleh Reza dan komplotannya. Stephanie kemudian kembali ke apartemen Keith. Namun malang, Keith sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan luka tembak di kepalanya. Apartemen Keith pun dalam keadaan yang sangat berantakan. Stephanie menjadi bingung dan kemudian ia pun berlari. Di tengah kebingungannya, ia membuka-buka handphonenya dan menemukan koordinat lokasi informan B yang sempat ia foto saat membongkar-bongkar dokumen investigasi Keith. Lokasi itu
jauh dan berada di tepi sebuah danau. Dengan tekad yang bulat, dengan menumpang sebuah bus, Stephanie menuju lokasi tersebut. Bus tidak bisa mengantarkan Stephanie sampai ke tempat yang ia tuju. Jadi, ia harus berjalan kaki untuk sampai di titik koordinat yang dimaksud. Hari sudah malam dan cuaca begitu dingin ketika Stephanie sampai di sebuah rumah. Ia amat lelah dan kedinginan. Tapi tiba-tiba saja seorang laki-laki menyergapnya dari belakang. Kemudian laki-laki itu membawa Stephanie ke rumah lain yang tak jauh dari tempat itu. Malam itu Stephanie diikat dan dikurung di rumah itu. Keesokan paginya, pria itu mendatangi Stephanie dan menginterogasinya. Dan diketahui pria itu adalah B, informan yang dimaksud oleh Keith. Stephanie mengungkapkan kepada B bahwa ia ingin membunuh Reza. Stephanie ingin agar B bisa membantunya dalam menemukan Reza. B mengatakan bahwa membunuh Reza tak akan sepadan dan tak akan merubah apapun. Justru Keith terbunuh karena perbuatan Stephanie di kantin tempo hari. B pun mengatakan Stephanie tak tahu seberapa besar kekacauan yang telah dia buat. Tapi pada akhirnya, B bersedia melatih Stephanie. Dia akan membuat Stephanie siap secara fisik dan mental untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi. B juga mengajari Stephanie bagaimana cara bertahan hidup. B melatih Stephanie dengan sangat keras, tanpa ampun. Bahkan ketika Stephanie sudah tak kuat lagi berlari mengelilingi danau untuk bisa kembali ke rumah B memaksa Stephanie untuk berenang menyeberangi danau yang dingin tanpa mengenakan pakaian. Tapi karena tekad Stephanie yang sudah sangat kuat, maka ia pun melakukannya. Meskipun ketika kakinya mulai menyentuh air, tubuhnya mulai bergetar hebat karena kedinginan. Sesampainya di rumah, B memberitahu Stephanie bahwa Reza hanyalah seorang pesuruh. Reza dibayar untuk melakukan pekerjaan itu oleh seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Tapi pihak intelijen mengidentifikasi orang tak dikenal itu dengan sebutan U-17 atau U-17. Tidak ada yang mengetahui siapakah U-17 yang sebenarnya. Akan tetapi diketahui, U-17 disewa oleh seorang pemimpin kelompok garis keras untuk melakukan perencanaan pemboman pesawat itu. Namun diketahui si pemimpin kelompok garis keras itu pun sudah tewas 2 tahun yang lalu dalam sebuah serangan drone. Sedangkan U-17 yang adalah dalang dari pemboman pesawat itu masih bebas berkeliaran. B berkata, jika ia ingin membunuh Reza, maka Stephanie pun harus membunuh U-17. Pengeboman pesawat itu sebenarnya ditujukan hanya untuk membunuh satu orang saja, yaitu seorang aktivis yang bernama Abdul. Abdul adalah seorang aktivis yang mengancam keberadaan si kelompok garis keras. Demi untuk membunuh Abdul, seluruh penumpang dan kru pesawat pun turut tewas bersamanya. Sulaiman, ayah dari Abdul, adalah seorang yang memerintahkan Keith untuk melakukan investigasi kecelakaan pesawat itu. Sulaimanlah yang mendanai seluruh aktivitas Keith. B terus melakukan pelatihan terhadap Stephanie, mulai dari latihan menembak, mengendarai mobil, bahkan mengajarinya berkelahi. B pun memberi nama baru untuk Stephanie, yaitu Petra, nama seorang pembunuh wanita yang sudah meninggal dunia dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Saat dianggap sudah siap, B berkata kepada Stephanie bahwa B akan mengirim Stephanie ke lapangan. Stephanie akan pergi ke Madrid untuk bertemu dengan Mark. Mark adalah seorang mantan agen CIA yang sudah menjadi maklar informasi rahasia. B mendengar bahwa Reza dan U-17 sedang menyiapkan sebuah peristiwa besar. Stephanie diminta untuk mendekati Mark dan meyakinkan Mark bahwa Stephanie adalah Petra, karena Mark memang belum pernah bertemu dengan Petra. Tujuannya adalah agar Stephanie bisa mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan untuk menjalankan misinya. Stephanie bertanya kepada B,
siapakah yang akan mendanai rencana mereka? B menjawab tidak tahu. Kemudian Stephanie mendapatkan ide. Bagaimana jika meminta kepada Sulaiman, ayah Abdul? Karena Sulaimanlah yang mendanai Keith. Scene berpindah ke kota Surrey, Inggris. Stephanie menerobos masuk ke rumah Sulaiman. Ia menemui Sulaiman dengan tujuan meminta pendanaan untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Tentu saja Sulaiman menolak, karena Sulaiman tidak mengenal Stephanie. Selain itu, Sulaiman juga merasa ditipu oleh Keith, karena Keith menghilang setelah menerima uang darinya. Sulaiman tidak mengetahui bahwa Keith sebenarnya telah tewas. Tapi Stephanie sangat gigih meyakinkan Sulaiman. Di hadapan Sulaiman dan istrinya, dia berjanji akan menemukan seluruh pelaku dan membunuhnya. Meskipun Sulaiman keberatan, namun istrinya berjanji akan mendukung operasi balas dendam yang akan dilakukan oleh Stephanie. Kemudian, sesuai rencana, Stephanie pun pergi ke Madrid untuk menemui Mark. Di Madrid, Stephanie merubah penampilannya agar lebih meyakinkan. Tugas pertama yang diberikan B untuk Stephanie adalah membunuh seorang pria bernama Leemans. Leemans adalah seorang yang mengatur bom di pesawat itu. Untuk menemukan Leemans, maka Stephanie membutuhkan informasi dari Mark. Stephanie pun membuat janji pertemuan dengan Mark. Mark memberikan informasi tentang Leemans dengan meminta imbalan 200.000 euro. Aksi pun dijalankan. Stephanie menemukan Leemans di kediamannya yang tersembunyi. Leemans tampak tua dan lemah. Bahkan dia menggunakan bantuan selang oksigen untuk bernafas. Terjadi sedikit percakapan antara Stephanie dan Leemans. Tapi tiba-tiba Leemans menyerang Stephanie tanpa terduga. Mereka pun berkumpul dalam perkelahian. Saat Leemans hendak menyuntikkan cairan ke tubuh Stephanie, tiba-tiba alarm oksigennya berbunyi. Akhirnya Leemans pun meninggal karena kehabisan nafas. Saat hendak pergi meninggalkan TKP, Stephanie dipergoki oleh salah seorang anak buah Leemans. Stephanie pun dikejar-kejar dan ditembaki oleh anak buah Leemans. Dalam keadaan panik, dia terus memacu mobilnya dan beruntunglah dia berhasil lolos. Sesampainya di penginapan, Stephanie pun mengecek cairan apa yang akan disuntikkan ke tubuhnya tadi. Ternyata cairan itu adalah racun yang mematikan. Keesokan harinya, Stephanie melakukan pertemuan lagi dengan Mark. Di sini, Mark menawarkan pekerjaan kepada Stephanie untuk membunuh seseorang bernama Leon. Atas saran dari B, Stephanie kemudian mengambil pekerjaan itu. Menurut B, Leon diduga terkait dengan U-17 dalam pengeboman pesawat yang menewaskan keluarganya. Stephanie yang menyamar menjadi Petra itu pun meminta bayaran 2 juta euro kepada Mark untuk melakukan pekerjaan itu. Scene kemudian berpindah ke New York, Amerika Serikat. Disinilah rencana pembunuhan Leon akan dijalankan. Di sebuah hotel, B dan Stephanie melakukan perencanaan secara mendetail. Karena Leon bukanlah orang yang mudah untuk dibunuh. Dia memiliki penjagaan yang ketat. Stephanie harus menyamar sebagai seorang wanita panggilan demi bisa mendekati Leon. Pistol tak akan bisa digunakan dalam rencana ini. Maka B menyediakan pisau khusus yang telah disiapkan untuk menggorok leher Leon. Rencana pun dijalankan. Namun tak disangka, ketika pisau sudah menempel di leher Leon dan siap disayatkan, Stephanie tak sanggup melakukannya. Saat leher Leon mulai mengeluarkan darah, Stephanie menjadi sangat gugup. Kemudian dia berlari dan meninggalkan Leon dalam keadaan leher yang berdarah. Namun, Leon tidak meninggal. Stephanie bergegas pergi menuju sebuah mobil yang terparkir di seberang jalan, di mana B sudah menunggu di dalamnya. Di kejauhan tampak Leon memegangi lehernya yang berdarah. Dia segera dievakuasi oleh anak buahnya dalam sebuah mobil. Mobil itu segera bergegas ke rumah sakit. Tapi baru beberapa detik mobil itu bergerak, tiba-tiba, ya,
Leon dan beberapa orang yang berada di dalam mobil itu meninggal, termasuk kedua anak Leon yang masih anak-anak. Ternyata B sudah menyiapkan rencana cadangan, berjaga-jaga seandainya Stephanie gagal menjalankan tugasnya. Mengetahui anak-anak Leon turut menjadi korban dalam ledakan bom itu, Stephanie menjadi gusar. Dia marah pada B dan meninggalkannya. Stephanie rupanya kembali ke Madrid. Dia mendatangi Mark. Rumah Mark sangatlah mewah dan terletak di sebuah tepi danau yang indah. Saat sedang bersantai menikmati pemandangan, tiba-tiba Stephanie menerima SMS dari B. B meminta Stephanie untuk menelponnya. Di telepon B mengatakan bahwa orang yang membayar Mark untuk membunuh Leon adalah U17. B menambahkan, U17 mulai menyingkirkan semua orang yang terkoneksi dengannya. Artinya, setelah ini target U17 adalah Mark dan kemudian Stephanie sendiri. Untuk mengorek informasi lebih dalam tentang U17, keesokan harinya Stephanie berbohong kepada Mark. Dia mengaku telah disewa U17 untuk membunuh Mark. Dengan begini, Mark akan percaya kepadanya dan bersedia membuka kedok U17 yang sebenarnya. Mark sepertinya percaya kepada Stephanie. Dia segera menelpon U17. Setelah selesai menelpon, Mark mengatakan bahwa U17 akan berada di kota Marseille pada saat event pawai perdamaian. U17 akan meledakkan bom di kota Marseille, Prancis. Stephanie bertanya kepada Mark, siapakah U17 sebenarnya? Dan Mark memberitahu kepada Stephanie bahwa U17 yang sebenarnya adalah Reza. Stephanie terlihat berjalan santai di kota Marseille. Dia berencana mencari U17 alias Reza dan akan membunuhnya. Stephanie kemudian menuju sebuah rumah dengan mengendap-endap. Terdapat beberapa orang di rumah itu. Stephanie memasuki rumah itu melalui jendela. Dia terus mengendap-endap dan waspada. Walaupun akhirnya dia ketahuan juga. 2 orang berhasil dilumpuhkan oleh Stephanie, tetapi yang lain berhasil lolos. Diduga rumah itu adalah rumah yang digunakan oleh komplotan Reza untuk merencanakan pengeboman. Stephanie berlari mengejar kawanan yang lolos. Sampai akhirnya ia sampai pada sebuah bus kota yang penuh sesak. Stephanie hampir putus asa karena ia gagal menemukan Reza. Sampai akhirnya dia berhasil mengenali Reza berada di dalam bus itu. Rupanya Reza dan seorang pelaku wanita yang kita sebut saja Jin sudah berada di dalam bus itu. Dan di dalam bus itu sudah berhasil dipasangi bom oleh Reza. Tanpa menunggu lama, Stephanie pun menodongkan pistol ke arah Reza dan berteriak kepada penumpang yang lain agar keluar, karena di dalam bus itu sudah terpasang sebuah bom. Jane yang memegang detonator berhasil ditembak kakinya oleh Stephanie. Perkelahian sengit pun terjadi. Stephanie berhasil melukai Reza. Ketika Stephanie sedang mencekik Reza dan meluapkan dendamnya, tiba-tiba Jane berteriak bahwa timer bom sudah berjalan dan hampir meledak. Bus pun meledak. Untungnya Stephanie sudah berhasil keluar dari bus itu tepat waktu. Setelah berhasil membunuh Reza, Stephanie pun kembali ke rumah Mark di Madrid. Saat bertemu Mark, Stephanie berkata, "Ada yang ingin kukatakan. Aku telah kehilangan seluruh keluargaku." Stephanie pun kemudian memeluk Mark. Namun tak disangka-sangka, Stephanie menusuk Mark dengan cairan mematikan yang ia dapatkan dari misi pembunuhan pertamanya. Ternyata saat Mark memberitahunya bahwa U17 adalah Reza, disitulah dia menyadari bahwa U17 yang sebenarnya adalah Mark dan bukan Reza. Karena Reza hanyalah seorang pesuruh yang diperintahkan untuk membunuh semua koneksi U17. Dan setelah misi selesai, Stephanie mendatangi rumah Sulaiman dan menunjukkan lembaran sobekan koran yang berisi berita kematian Mark dan Reza.
sudah dapat hidup tenang karena dendamnya sudah terbalaskan.